Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Grayston Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 12 Oktober 2025 ya. Welcome to alt season. Kalau kalian perhatikan, mayoritas altcoin hari ini hijau, tapi perhitungannya adalah 24 jam terakhir. Jadi dalam artian ya, altcoin sebenarnya masih dalam kondisi minus, guys. Hanya saja karena dihitung per 24 jam di beberapa exchange mungkin akan terlihat marketnya hijau, tapi sebenarnya belum terlalu rebound. Ya, ini memang impact daripada perhitungan 24 jam pasca dump kemarin. Kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat dari beberapa indikator, wah ini naiknya lumayan ya, 70%, 53%, ya kan? Wah, keren. Ini CTC naiknya 100%, guys. Tapi itu dihitung dari titik paling deep ketika mereka dibantai semua. Ya, terus sampai harga sekarang. Gitu. Jadi udah naik. Hari ini saya mau bagikan outlook ya. Gimana peta perjalanan dari Bitcoin ke depan. Karena teman-teman juga banyak yang panik melihat kondisi market kripto saat ini seperti itu. Jadi kita akan update ke teman-teman kemana arah Bitcoin potensial ke depannya, begitu ya, kapan bear market, dan bagaimana kita menyikapi situasi seperti saat ini. Pembahasan mungkin saya akan mulai dulu dari news. Ya, jadi buat teman-teman yang baru lihat market, mungkin kemarin nggak sempat update. Jadi gini, China itu baru aja mengumumkan mereka bakalan memperketat ekspor untuk beberapa material alam yang sangat langka yang dipakai untuk proses pembuatan chip ya, dan juga alat-alat semikonduktor gitu. Jadi ada 17 macam tambang gitu yang mana material tersebut sangat langka, dan sebagian besar suplainya itu ternyata dimiliki oleh China. Jadi di negara lain itu jumlahnya sangat sedikit, tapi di Cina itu jumlahnya sampai 90%. Ini merupakan sebuah tanda-tanda bahwa Cina kemungkinan bakalan menguasai teknologi, karena secara manufacture ya, sumber daya mereka itu sangat berlimpah alat-alat pembuat chipset. Jadi kemajuan dunia itu mungkin akan berkiblat ke Cina ke depannya, menggantikan hegemoni dari Amerika Serikat. Ini udah kelihatan banget saat ini ya, bisa dibilang Cina sudah melakukan pengetatan ya untuk ekspor tersebut. Kita tahu nih, Amerika Serikat itu kan punya banyak perusahaan teknologi. Ya, hanya saja bahan bakunya itu memang banyak yang didatangkan dari luar Amerika Serikat, termasuk Meksiko, Kanada, dan juga Cina, teman-teman. Nah, Cina itu punya supply yang sangat-sangat melimpah untuk alat pembuatan chip. Kita tahu kalau kita mau mengembangkan teknologi saat ini, ya pasti kita memerlukan yang namanya chipset, ya chip itu. Dan materialnya karena paling banyak di Cina, nampaknya Cina bakalan jual mahal. Gitu. Jadi istilahnya mereka akan jual mahal material-material tersebut. Mungkin materialnya nggak akan dijual, tapi langsung dalam bentuk produk jadi kayak gitu. Dan ini akan membuat seluruh negara akan bergantung sama China ke depan gitu. Amerika Serikat marah ya kan, Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif sampai 100% untuk semua barang impor asal Cina per 1 November nanti. Jadi ini men-trigger market kripto kemarin mengalami crash. 19 miliar US dollar terlikuidasi di perdagangan kemarin, dan itu paling gede ya sepanjang sejarah gitu. Jadi ya bisa dibilang banyak dana yang memang melayang ya. Jadi itu singkatnya, intinya Donald Trump dia marah akibat dari kebijakan yang diambil oleh Cina, di mana pengetatan material tersebut tentu saja akan berdampak kepada ekonomi Amerika Serikat dan seluruh dunia ke depan gitu. Ancaman 100% tarif ini mungkin nggak ada apa-apanya, tapi kita berharap nanti akan ada proses negosiasi juga dari Donald Trump sama Cina terkait dengan hal tersebut gitu. Amerika Serikat takut Cina memonopoli semuanya. Kemudian dari berita yang lain adalah karena shutdown ya, US governance masih dalam kondisi shutdown. Jadi untuk
produk ETF yang bakalan mendapatkan approval di bulan Oktober ini bakalan tertunda, dan ini tentu saja adalah bad news untuk kedepannya ya, dimana altcoin yang kita ekspektasikan bisa rebound, bisa bullish, ternyata tidak, teman-teman, ternyata tidak, justru malah beberapa dari mereka create new all time low baru. Aku juga mau info ke teman-teman bahwa Binance sistemnya error ya, teman-teman. Binance dari perdagangan kemarin mengatakan bahwa mereka mengalami aktivitas pasar yang tinggi, sistemnya berada dalam beban yang tinggi, sehingga beberapa koin terpantau tidak sesuai dengan harga yang ada di market. Kalau teman-teman melakukan deposit, coba melakukan transaksi, baik itu jual ataupun beli, juga terkendala di exchange Binance gitu, karena yaitu faktor daripada errornya jaringan mereka, beban server mereka terlalu gede karena aktivitas transaksi yang sangat masif, terutama dari 24 jam terakhir gitu. Binance menghadapi reaksi keras akibat kejatuhan dari pasar dan beberapa klaim mengejutkan. Jadi pengguna Binance melaporkan akunnya beku, order stop loss gagal selama penurunan pasar tajam kemarin. Ya, beberapa termasuk ENJ Atom sempat unlock sampai 0 karena kelebihan beban sistem. Jadi beberapa token kemarin itu harganya ada 0. Itu karena tidak ada order book yang masuk gitu. Ketika harga di dump, harganya turun, anjlok, tapi nggak ada yang bisa beli karena sistem dari Binance itu error gitu. That's why kalau teman-teman nonton kita bikin live kemarin pagi ya, itu kalian melihat bahwa harga di exchange Binance jauh lebih di bawah dibandingkan dengan exchange yang lain. Contohnya kemarin Bitcoin itu dip di level 101.700 di Binance, tapi kalau di Coinbase dipnya itu cuma sampai di 107 ribuan gitu. Jadi di Binance jauh lebih anjlok harganya karena ada sistem error gitu. Ini berarti kita harus lebih berhati-hati. Ya, Binance banyak penggunanya, tapi ya bisa dibilang karena masalah server yang terlalu beban, impact dari pengguna yang terlalu besar tersebut, ya itu ada error sistem yang terjadi yang tidak didapati di exchange lain. Hyperliquid mengatakan bahwa volatilitas baru-baru ini membuat Hyperliquid tidak mengalami masalah waktu henti dan latensi meskipun lintas batas volumenya mencapai rekor terbaru. Konsensus dan eksekusi di Hyper BFT menangani lonjakan throughput yang baik. Ini merupakan uji tes yang penting membuktikan bahwa sistem keuangan Hyperliquid terdesentralisasi sepenuhnya oleh on-chain, tangguh dan juga scalable. Berarti sistem DEX sejauh ini masih yang oke ya, yang paling oke. Terus juga kalau kita lihat dari AAV Uniswap juga aman-aman aja ketika berita kemarin nggak ada error dari sistem DEX, menunjukkan decentralized exchange kuat gitu, kuat teman-teman. Kemudian, nah ini data udah diupdate ya, tapi kalau teman-teman ngikutin update kita kemarin ada 19 juta US dollar terlikuidasi. Mana tuh beritanya? Ini ya. 19,3 billion US dollar terlikuidasi karena over leverage dari posisi futures market kayak gitu. Dan sekarang datanya udah di reset. Ini likuidasi terbesar sepanjang sejarah yang pernah ada. Kemudian untuk produk Bitcoin Spot ETF sama Ethereum Spot ETF masih nge-freeze karena kemarin kita berada di hari Sabtu weekend. Market US sudah tutup. Tapi abis market US tutup, selling pressure mulai bermunculan ya. Mungkin trader-trader di ETF belum sempat melakukan penjualan, belum sempat melakukan cut loss gitu. Impactnya ya kemarin Bitcoin Spot ETF cuma minus 4,5 juta US dollar, relatif kecil. Sementara Ethereum minusnya lebih besar, 174 juta US dollar. Ada tekanan jual dari Ethereum Spot ETF. Solana mengatakan sudah melewati uji tes terbesarnya selama aksi likuiditas besar-besaran tadi malam, mencapai rekornya di 100.000 times per second ya, sambil tetap sepenuhnya stabil. Oke. Solana stabil teman-teman, aman ya. Lighter kemarin sistemnya ada error. Lighter ini salah satu project yang kita ekspektasikan bisa listing ya teman-teman, tapi dia kemarin mendapatkan error karena terlalu banyak juga aktivitas yang terjadi. Ini kalau teman-teman lihat ada kotak-kotak warna hijau ya. Ketika kotaknya warna merah, ini berarti ada sistem yang nge-freeze ya, sistemnya ada nge-freeze
Gitu. Memang sih project DEX ini lagi dalam proses testnet ya, di mana kita user diminta untuk melakukan pengujian langsung ya untuk mendapatkan poin, di mana poinnya nanti bakalan dibagikan gitu. Sementara kita lagi menunggu letternya bisa listing. Menurutku itu error yang wajar dan hari ini sudah kembali normal. Zerebro naik teman-teman. Di hari ini dia udah naik 400%. Ya, signifikan sekali di mana banyak koin yang akhirnya drop, si Zerebro ini dia beda sendiri. Itu. Sekarang aku mau ajak teman-teman juga untuk melihat yang namanya berita karena ini kan kita sudah masuk di weekend ya di hari Minggu ya. Kita perlu tahu nih kira-kira kedepannya ini bakalan ada news apa, terutama untuk next week-nya. Kalau untuk next week berarti perhitungannya mulai besok tanggal 13 Oktober hari Senin. Besok Amerika Serikat akan listing monthly report untuk OPEC ya. Nggak terlalu gimana-gimana untuk market. Ada IMF meeting juga besok jam 5 sore. Kemudian di hari Selasanya untuk market US itu ada data Michelle Bowman akan speech, kemudian Fed Chairman Jerome Powell juga akan speech hari Selasa jam 11.20 malam. Kemudian hari Rabunya ada data PPI and CPI dari China, kemudian data CPI dan core CPI dari Amerika Serikat ya, datanya hari Rabu. Kemudian hari Kamis kita akan dapat data PPI dari Amerika Serikat dan juga initial jobless claim. Kemudian kalau di hari Jumat kita dapat data PPI and core PPI untuk Uni Eropa, kemudian data non-farm payroll juga, dan juga unemployment rate. Itu sih beberapa rilis data untuk minggu depan, mungkin akan mempengaruhi market juga. Nah, sekarang aku mau kasih lihat teman-teman gimana outlook dari Bitcoin setelah kita melakukan analisa kemarin ya. Teman-teman yang udah ikutin live kemarin mungkin udah tahu, tapi di sini aku mau kasih kesimpulan aja gitu ya. Oke, ya udahlah, Bitcoin udah koreksi, mau gimana lagi teman-teman. Apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menyiapkan planning untuk ke depan. Itu. Saya baru aja bikin planning terbaru buat Bitcoin yang saya rasa Bitcoin ini masih punya nafas untuk satu kali lagi mengalami tren kenaikan. Ya, saya mau ajak teman-teman untuk analisa dari bottom to up ya. Biasanya kita top to bottom ya. Sekarang kita akan coba untuk dari bawah ke atas gitu. Ini kita akan mulai dulu dari time frame 4 jam. Sementara ini pergerakan Bitcoin itu sedang dalam proses koreksi ya. Proses koreksi yang saya maksud itu adalah seperti ini. Ini sebelumnya si Bitcoin ini create ABC corrective wave dan sekarang dia on running untuk mencari wave C. Ya, wave C ini adalah level yang potensial yang mungkin bakalan menjadi level penting buat Bitcoin ke depannya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mengetahui wave teori ya, kita saat ini sedang mendapati pergerakan Bitcoin ini bergerak mana dia wave? Kita mendapati pergerakan Bitcoin itu bergerak dalam expanded flat correction saat ini, di mana formasinya adalah 3 wave untuk wave A, 3 wave untuk wave B, dan juga 5 wave untuk wave C. Gitu. Jadi di sini kita sudah melihat pergerakan Bitcoin seperti ini guys. A, B, dan juga C. Di sini juga A, B, dan juga C. Berarti selanjutnya kita expect pergerakan Bitcoin ada create 5 wave di sini. Ini mungkin adalah wave satunya, nanti akan retrace untuk naik ke wave 2, and then wave 3, wave 4, dan wave 5. Gitu. Di mana target wave 3? Nah, wave 3 ini bukan di sini ya, tapi ada target, ada cara untuk mencari target profitnya. Gitu. Kalau kita lihat dari rumus di sini, wave 3 itu adalah di antara Fibo 123,6 sampai dengan 161,8. Itu. Jadi kita bisa ukur dia dari wave A ke wave B. Cara ukurnya pakai Fibonacci retracement. Tarik dari bawah sini ke atas ke wave B. Udah presisi belum? Oke, di sini. Kemudian yang ini ya kurang lebihnya begitulah ya. Terus kita punya possibility target yaitu di Fibo 16
1,8, which is potensial dia turun itu bisa sampai ke level 95,8 atau kalau kita bulatkan 96.000 gitu. Itu akan berpotensi menjadi wave 5 nanti buat si Bitcoin atau wave C untuk dia complete corrective wave kali ini. Gitu ya, teman-teman. Semoga dipahami dulu. Ada satu lagi sih levelnya, yaitu di Fibo 123, mana dia? Ini dia, 123,6. Gitu. Ini saya izin hapus saja biar nggak bingung. Nah, jadi Bitcoin kedepannya bakalan kemana? Kemungkinan dia bakalan koreksi, guys. Kok kita hapus yang bentar, 161,8 kita hapus ya. Ini dia. Nah, ini adalah dua target buat penurunan Bitcoin kali ini. Ya, dua target ini bisa random ya. Bisa di level 103.000, bisa juga sampai di 106.000, tergantung bagaimana situasi market menyikapi harga saat ini gitu. Itu ya teman-teman, tolong di take note dulu, ada potensialnya. Silakan teman-teman screenshot jika diperlukan, barangkali nanti ada bahan yang kalian bisa pakai buat mengingat target Bitcoin ke depan. Oke ya. Terus beli. Jadi apakah Bitcoin ini masih bullish? Tunggu dulu, teman-teman. Sebelum kita ke sana, saya mau ajak teman-teman untuk melihat di time frame yang lebih kecil. Nah, ini kan kita sekarang on running ABC ya, corrective wave, gitu ya, flat, expanded flat correction. Kita mau bedah dulu nih, kira-kira 5 wave penurunan ini bakalan ada di mana. Sebelum nanti saya bahas apakah kita masih bullish atau tidak, gitu ya. Moga-moga bisa dipahami. Ini saya izin hapus biar nggak terlalu ramai juga. Nah, sekarang kita lagi dalam pembuatan skenario ini. Ini saya agak terangin dikit garis-garisnya. Here we go. Clear ya. Oke, ini udah jelas nih 5 wave kebentuk di sini. Gitu. Nah, sekarang kita expect pergerakan Bitcoin ini untuk bottoming dulu, at least jangka pendek, buat dia retrace ke wave 2 di sini. Gitu. Dimana biasanya wave 2 biasanya ada di Fibo 50 sampai 61,8. Kita bisa pakai Fibonacci dari bawah ke atas ini. Kemudian ini kita bisa ini kita bisa hapus dulu. Kita hapus dulu, kita aktifkan yang penting-penting. Oke, ini adalah level potensial Bitcoin rebound. Kalau seandainya hari ini menjelang close weekly-nya besok ya, mungkin hari ini atau besok subuh, market udah mulai bisa mengejar untuk wave 2. Moga-moga segera bottom hari ini. Ekspektasi saya adalah dia rebound ke beberapa level penting. Yang pertama 118.000. Sorry. Ini kayaknya salah. Kita harusnya tarik dari wave B ke wave A di sini ya. Ya kayak gini. Jadi kita dapat beberapa potensial level kenaikan buat si Bitcoin ke depannya gitu. Yang pertama bisa di level 114.000 dan yang kedua mungkin bisa sampai ke 116.900 gitu. Jadi beberapa level tersebut mungkin kita boleh take note dulu ya sebagai level target buat si Bitcoin. Oh, kayaknya ini bukan deh. Bentar guys. Harusnya ini 161,8. Oke, ralat ya. Kalau seandainya Bitcoin itu dia bottoming dari level sekarang, yaitu di kisaran level 109, ya, maka potensial Bitcoin rebound ke wave 2 ini ada beberapa level, yaitu di 116.900. Yang kedua bisa aja dia sampai di 119.200. Ya, atau 121.900. Itu ada beberapa level yang berpotensi untuk membawa Bitcoin ini rebound. Itu kalau dari pengamatan saya. Tapi rebound ini cuma buat retrace, naik sebentar untuk turun lebih dalam lagi. Ya, karena dia masih punya target di bawah ada wave 3, 4 dan juga 5. Gitu. Sampai akhirnya dia benar-benar baru bottoming. Itu yang saya mau tekankan ke teman-teman. Gitu. Ini targetnya tadi udah ya, moga-moga bisa dimengerti gitu. Jadi intinya kita nunggu Bitcoinnya rebound. Kalau teman-teman yang kemarin nonton kita live ya di pagi hari, bisa keluar nggak ya? Buat teman-teman kan saya bilang jangan dulu panik ya. Kalau teman-teman panik takutnya teman-teman jualnya di harga paling
bottom karena banyak exchange juga yang error kemarin. Nah, sekarang ternyata makin di hold makin turun ya harganya. Nggak apa-apa teman-teman. Kita expect bentar lagi marketnya rebound. Moga-moga dia bisa rebound dengan sesegera mungkin. Dan kalau seandainya momentum tersebut dapat ya, teman-teman pengen buat exit atau planning buat exit, ya cari di beberapa level yang kita sudah sampaikan tadi. 116.900 atau 120 berapa tadi? 19.000 ya, 116.200 atau di 121.900. Itu beberapa level yang boleh teman-teman jadikan tempat exit gitu. Levelnya bervariasi memang, nggak ada yang spesifik bisa memprediksi harganya mentok sampai di level tersebut gitu. Oke, itu tadi untuk jangka kecilnya. Sekarang saya mau ajak teman-teman melihat dalam jangka besarnya, karena teman-teman bertanya apakah ini masih bull market atau tidak gitu. Jadi kemarin kita bekerja keras untuk mencari kira-kira gimana pergerakan Bitcoin ke depan. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat historical Bitcoin sejak awal dia running up naik ya. Yaitu dari sini 2022 Oktober pas Bitcoin mulai bottom gitu. Saya melihat pergerakan Bitcoin ini sudah rebound ya di tanggal 22 Oktober tersebut. Bukan 22 Oktober tapi di kisaran Oktober 2022 gitu ya. Bitcoin udah mulai rally, udah mulai rebound, di mana dia udah menyelesaikan wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Nah, analisa saya sebelumnya, saya expect wave 5 itu ada di 108.000 dan sekarang kita running untuk pembuatan wave yang baru. Tapi setelah mendapatkan rejection kemarin, saya baru ngeh. Ternyata wave 5 di sini kemungkinan adalah di sini. Gitu. Wave 5 yang sebelumnya saya sangka itu ada di kisaran 108.000 waktu Bitcoin hit top di Desember 2024 sampai Januari 2025, ternyata bukan di sana. Ternyata kemungkinan akan segera hadir ke depannya. I don't know, maybe di tahun depan atau mungkin di akhir tahun ini. Itu bulan Desember, ya Januari, Desember, Februari itu kemungkinan kita udah top. Dan setelah itu baru akan masuk ke bear market. Dan sekarang saya melihat ini belum. Gitu. Kenapa saya yakin ini bisa diukur sebenarnya ya untuk pencapaian wave 5 itu. Ini dia teorinya. Ini dia teman-teman. Jadi kita expect sebenarnya pergerakan Bitcoin itu create yang namanya ending diagonal. Ya, di mana wave 5 itu dia membentuk pola yang namanya rising wedge. Rising wedge. Nah, ini adalah pola dari wave 5. Gitu. Biasanya dia akan naik sedikit mengerucut dan pelan-pelan nanti dia bakalan breakdown dan membuat situasi yang namanya bear market. Seperti itu. Jadi kita melihat di sepanjang wave 4 sampai wave 5 ini dia create yang namanya ya rising wedge tersebut gitu. Jadi sekarang jangka pendek kita expect pergerakan Bitcoin ini lagi berada dalam rising wedge tersebut. Gitu ya, clear. Jadi kita lagi akan menunggu nih di mana kira-kira wave 5-nya bakalan mentok untuk kita mendapati bear market yang sesungguhnya. Karena kalau kita perhatikan dari time frame weekly ini udah kritis banget. Dari weekly time frame, indikator-indikator yang menunjukkan market bear market, yang menunjukkan market akan masuk ke bear market sudah mulai jelas. Ya, sudah mulai banyak bermunculan tanda-tandanya. Yang pertama, di saat ini kita potensial create yang namanya bearish engulfing meskipun belum terkonfirmasi secara sepenuhnya. Gitu. Kita masih perlu menunggu besok close weekly time frame. Kalau Bitcoin di bawah 112.000 itu warning sign. Itu yang pertama. Moga-moga sih besok bisa rebound dan at least kita nggak create yang namanya bearish engulfing. Saya berharap hari ini sampai besok pagi Bitcoin bisa rebound untuk memperbaiki close weekly-nya. Karena kalau ini sampai bearish engulfing akan menciptakan sinyal kepanikan yang lebih masif kepada market. Itu. Yang kedua adalah bearish divergence yang sudah muncul baik itu dari MACD, dari RSI yang menunjukkan memang ya proses daripada penurunan ke depan ini makin kelihatan gitu. Ini kita lagi naik untuk turun. Naik untuk turun ke depannya gitu. Tapi satu hal yang saya yakini bahwa ini belum berakhir
Ya, kita kalau dari segi RSI, nah ini buat teman-teman yang suka pakai indikator RSI, sebenarnya kalian bisa cek kayak gini ya. Ini kita bisa apa namanya tes dia RSI-nya. RSI-nya kan sekarang ada di sini nih. Nah, biasanya RSI yang garis kuning ini dia harus bisa naik ke sini. Hit area apa namanya trendline yang terbentuk ini, baru nanti dia akan masuk ke bear market yang sesungguhnya gitu. Sementara kita masih berada di posisi bottom ini, jadi saya cukup punya keyakinan bahwa RSI ini bakalan naik lagi ke atas buat ngetes level trend line tersebut gitu. Baru setelah itu baru akan turun. Nah, kalau kita ambil dari pergerakan dari Bitcoin ya, sepanjang dia dari wave 4 ke wave 5, ini kita bisa bedah sebenarnya di time frame yang lebih kecil. Ini adalah seperti ini. 1, 2, 3 ya. Sekarang kita on 4 mencari wave 4 untuk satu kali lagi naik ke wave 5 gitu. Ini sorry saya bisa sedikit adjust seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita on develop running untuk mencari wave 4. Ya, wave 4. Setelah wave 4 terkonfirmasi, baru bisa rally up kembali at least ke wave 5. Dan setelah itu market kita expect akan ada penurunan yang besar, teman-teman. Jadi karena dia udah naik lumayan panjang, penurunannya pun juga kemungkinan bakalan dalam. Gitu. Jadi apakah ini adalah akhir? Menurut saya masih belum. Masih belum. Kita ongoing untuk mencari wave 4 dulu. Sembari kita develop wave 4. Ya mungkin agak seperti ini ya polanya ya. Ya anggaplah seperti ini. Gitu. Nanti ini masih bakalan bisa run up untuk mencari wave 5. Setelah itu baru ya penurunan yang sesungguhnya. Gitu. Itu yang kita sekarang perlu buat perhatikan. Karena kalau kita melihat atau mengukur dari wave-nya ini memang bentukannya kayak gitu guys. Jadi ending diagonal. Namanya juga ending ya. Ending itu berarti akhir, teman-teman. Gitu. Jadi ada ya harusnya akan ada satu kali rally up lagi untuk mencari wave 5. Gitu, tergantung sih polanya. Ada yang polanya 3-3-3-3-3, ada yang 5-3-5-3-5 gitu ya teman-teman. Setelah itu baru dia bakalan bear. Kalau dari saya sih melihat Bitcoin ini dia polanya 5-3-5. Jadi kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 5 wave. Terus penurunannya ada 3 wave. 1, 2, 3 gitu. Terus ada 5 wave kenaikan lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Setelah itu ada ABC di sini kan yang kita bilang flat correction itu. Nah, kayak gitu. 3 wave. Nah, sekarang sih ekspektasinya masih akan ada 5 wave kenaikan setelah dia hit bottom. Tadi bottomnya kita udah spill ke teman-teman ya, yang sampai di 96.000 itu dan juga 103 probably. Kita lihat lah nanti kira-kira sampai mana turunnya. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi menurut saya apakah sudah bear market? Jawaban saya belum. Ya, kita masih punya harapan terakhir untuk kenaikan. Kalau untuk altcoin gimana? Ada beberapa altcoin yang saya perhatikan lumayan oke secara movement. Yang pertama itu masih Ethereum. Ethereum baru create wave 4, baru running untuk mencari wave 4 untuk dia nanti satu kali naik lagi ke wave 5. Jadi Ethereum ini masih punya harapan. Target wave 5-nya mungkin di 5.000-an, di 5.000 atas gitu. Yang kedua tentu saja adalah BNB. BNB belum sama sekali menunjukkan pelemahan momentum. BNB ini masih akan create wave 2, 3, 4 dan juga kemungkinan 5. Jadi saya melihat BNB masih punya harapan buat dia running up naik gitu. Apakah nanti ada masalah atau enggak, kita nanti akan update berkala. Tapi sementara ini itu yang saya perhatikan. Beberapa koin kayak Bitget, BGB ya, overall cuma koreksi ya oke lah ya, koreksi kuat karena dia kena reject dari resistance. Mungkin beberapa altcoin yang memang udah parah banget hari ini, saya rasa tidak akan create new all time high gitu. Ya mereka masih bakalan rebound ke depan untuk menyelesaikan yang namanya cycles-nya ini, tapi mungkin banyak dari mereka yang tidak akan yang namanya kembali ke all time high baru.
gitu. Satu lagi teman-teman, likuidasi yang sampai 19 miliar itu sangat besar, sangat besar. Kemana itu masuk? Tentu saja ke pengembang penyedia exchange. Ya, banyak aliran dana masuk ke exchange, baik itu decentralized exchange, kemudian juga centralized exchange. Jadi kenapa BNB bisa naik? Kemungkinan karena itu. Karena exchange-nya banyak dapat dana hasil likuidasi pasar. Itu. Meskipun nanti akan ada biaya pemotongan dan lain sebagainya, tapi saya percaya itu. Jadi yang diuntungkan dari penurunan kemarin itu kemungkinan adalah proyek-proyek berbasiskan DEX, Decentralized Exchange, baik yang di spotnya atau di perpetualnya. Jadi teman-teman mungkin ada yang punya Hyperliquid, ada yang punya Uniswap, ya, AAV, atau mungkin BNB, BGB, token-token exchange lah intinya. Token-token exchange baik yang centralized atau yang decentralized, itu kemungkinan laporan keuangannya akan bagus karena impact daripada hasil likuidasi, terutama yang menyediakan DEX. Ya, itu pasti paling cuan. Gitu. Saya rasa kayak gitu. Makanya reason kenapa BNB saya rasa masih akan punya opportunity. Hyperliquid mungkin juga masih bisa punya opportunity untuk dia running up, ya itu. Dan juga beberapa kayak Ether juga, ya Ether, mungkin nanti ada Lighter, itu ya kemungkinan besar gitu. Layer 1 mungkin kayak Ethereum masih ada harapan, ya kan, moga-moga bisa growth lagi gitu. Tapi kalau untuk mayoritas altcoin, meme token, I don't know, apakah kita bakalan dikasih satu kali bullish lagi, sama seperti waktu Bitcoin mulai memasuki bear market di 2021. Mungkin teman-teman ingat ya, ketika Bitcoin sudah top, Bitcoin udah mulai turun, ternyata Ethereum baru kena puncak itu di Desember ya. Desember, si Ethereum ini baru puncak di Desember, tapi Bitcoinnya sudah puncak di November. Artinya ada 1 bulan jeda untuk alt season gitu, sebelum akhirnya benar-benar bear market. Kita nggak tahu apakah ada harapan untuk alt season atau enggak ke depannya. Kalaupun ada harapan, moga-moga dana hasil likuidasi ini bisa masuk lagi ke altcoin gitu. Itu sih teman-teman dari saya sendiri, semoga bisa dipahami. Jadi kesimpulannya balik lagi ke teman-teman ya. Kalau dari saya pribadi melihat bahwa Bitcoin on create 5 wave, ya wave 5 di dalam cycles besar ini, yang mana kedepannya ini bakalan dikonfirmasi oleh kenaikan terakhir di wave 5. Setelah itu baru kita akan mendapati yang namanya bear market besar. RSI udah menunggu adanya bear market di time frame weekly, ya. Sementara Bitcoin nampaknya masih punya harapan buat rebound dalam beberapa waktu ke depan gitu. Kapan itu terjadi wave 5 nggak ada yang bisa prediksi. Kalau saya sih melihat kemungkinan Desember, terus Januari atau Februari gitu. Itu mungkin baru Bitcoinnya top hit, bener-bener top gitu. Jadi itu aja dari saya sendiri. Saya nggak mau yang muluk-muluk, kita pakai wave theory aja, meskipun ada beberapa salah perhitungan yang saya lakukan ya. Yang pertama di sini tadi salah perhitungan wave 5 kita expect di 108, ternyata setelah kita melihat outlook yang lebih besar, oh ternyata kita lagi on running wave 5. Ada extended, ada ending diagonal namanya gitu. Dan itu bener-bener ya, ini bener-bener kayak khusus teman-teman, apa ya namanya ya, kejadian-kejadian khusus gitu ya. Itu buat Bitcoin. Setelah itu mungkin baru dia bakalan turun. Itu dan kemarin juga satu hal yang saya miss, yaitu di sini. Di sini saya miss kemarin, di mana ini saya expect koreksinya udah berakhir, ya kan? ABC corrective wave, dan setelah kita hitung memang beneran nyata. Dan di sini kita expect kemarin pergerakannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada satu kali rebound ke atas gitu. Ternyata ketika dia create wave 4, 119.000 dijebol gitu. Oh berarti kan ini sudah nggak valid karena wave 4 sudah breakthrough dari wave 1, ya, sudah overlapping. Ini nggak valid. Setelah saya cek, oh ternyata ini 3 wave saja. Dan sekarang kita berarti on running ke wave C gitu. Berarti memang seperti itu, step by stepnya penuh dengan struggle ya, tapi at least kita udah dapet gambarannya sekarang
gitu. Moga-moga satu kali rally lagi ke wave 5 ini kita bisa maksimalkan buat cuan gitu. Oke, thank you so much untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.